Oke, selamat pagi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai nilai mutlak linier satu variabel, dan materi yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep nilai mutlak. Jadi untuk konsep nilai mutlak yang pertama kita bahas adalah nilai mutlak tersebut, nilai mutlak dari suatu variabel X disimbolkan dengan mutlak X seperti ini, ada X-nya di samping kiri dan di samping kanannya itu berupa dua garis lurus. Jadi kalau sudah ada tanda ini itu artinya adalah nilai mutlak. Nah, nanti ini dibaca dengan nilai mutlak dari X. Nah, untuk semua ekspresi yang berada di dalam tanda mutlak, ini namanya ekspresi ya, ada di antara tanda mutlak di dalamnya, itu akan selalu bernilai positif. Oke, selanjutnya kita ke definisi dari nilai mutlak X. Nah, ini nih, untuk nilai mutlak dari X itu bisa bernilai X, ini dia, nilai mutlak X itu bisa bernilai X untuk X yang nilainya lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak X ini akan bernilai negatif X untuk X yang kurang dari 0. Sebagai contoh, yang pertama, kita punya nilai mutlak dari 5. 5 ini adalah bilangan yang lebih dari 0, sehingga langsung kita ambil angka yang di dalam nilai mutlaknya ini. Sehingga nilai mutlak dari 5 itu sama dengan 5. Selanjutnya, kita punya nilai mutlak dari min 3. Min 3 ini adalah bilangan yang kurang dari 0. Jadi sesuai definisi, nilai mutlaknya akan menjadi min. Jadi kita perlu tambahkan min lagi 1. Sehingga nilai mutlak dari min 3 itu sama dengan min dari min 3. Nah, karena di sini minnya ada 2 kali, jadi sesuai dengan sifat bilangan bulat, maka hasilnya adalah 3. Sehingga dapat disimpulkan nilai mutlak dari min 3 itu sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai definisi fungsi nilai mutlak. Ini definisinya sama seperti nilai mutlak dari X tadi. Ini kita baca adalah nilai mutlak dari Fx. Fx itu nanti berbentuk fungsi dengan variabelnya X. Jadi nilai mutlak Fx itu akan bernilai Fx yang positif ya, positif Fx untuk Fx lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif Fx untuk Fx yang kurang dari 0. Sebagai contoh, kita punya nilai mutlak dari X min 2. Jadi ini sebagai penggantinya Fx. Maka nilai mutlak dari X min 2 ini akan sama dengan X min 2 untuk X min 2 yang lebih dari sama dengan 0. Sekarang untuk min 2-nya ini kita pindahkan ke kanan. Sehingga akan didapatkan X lebih dari sama dengan 2. Ingat ya, kalau misalkan dia di kiri, dia bernilai negatif, maka ketika dipindahkan ke kanan, hasilnya akan menjadi positif. Sehingga nilai mutlak dari X min 2 akan menjadi X min 2 untuk X lebih dari sama dengan 2. Oke, lanjut ke batas yang selanjutnya. Nilai mutlak dari X min 2 akan menjadi min X min 2 untuk X min 2 yang kurang dari 0. Ya juga sama seperti yang tadi, min 2-nya kita pindahkan ke kanan, dia akan menjadi positif, sehingga akan menjadi X kurang dari 2. Sehingga nilai mutlak dari X min 2 akan menjadi min X min 2 untuk X yang kurang dari 2. Paham? Oke, untuk memantapkan lagi, saya kasih contoh soal lagi satu. Sekarang kita punya nilai mutlak dari 4X tambah 16. Ini ya. Jadi, sama seperti tadi, dia akan menjadi 4X plus 16 untuk 4X plus 16 yang lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang, plus 16-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi, karena awalnya dia positif, karena pindah ke kanan, maka hasilnya menjadi negatif. Untuk yang kiri tetap 4X.
Jadi kita peroleh 4X lebih dari sama dengan min 16. Sekarang 4-nya menjadi pembagi dia ke kanan, sehingga didapatkan X lebih dari sama dengan min 16 dibagi 4. Hasilnya adalah X lebih dari sama dengan min 4. Untuk yang kedua, nilai mutlak dari 4X plus 16 itu akan menjadi negatif dari 4X plus 16 untuk 4X plus 16 kurang dari 0. Jadi langkah-langkahnya sama seperti yang ini di atas tadi. Plus 16-nya kita pindahkan ke kanan sehingga diperoleh 4X kurang dari min 16. Kemudian 4-nya dibawa ke kanan menjadi pembagi sehingga X kurang dari min 16 per 4 dan diperoleh X kurang dari min 4. Jadi kesimpulan untuk definisi fungsi ini adalah nilai mutlak dari 4X plus 16 itu akan menjadi 4X plus 16 untuk X lebih dari sama dengan min 4 atau ia akan menjadi min dari 4X plus 16 untuk X yang kurang dari negatif 4. Jadi ini batasnya sebenarnya sama ya, antara yang lebih dari dan kurang dari. Jadi yang membedakan itu adalah tandanya saja. Yang satunya lebih dari, yang satunya kurang dari. Oke, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pada kolom komentar, pada Google Classroom, ataupun chat melalui WA. Terima kasih. Selanjutnya, lanjutkan pada latihan soal.